Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi kita di mata kuliah em, manajemen dan perilaku organisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai aja ya, nanti biar teman-teman yang lain gabung. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oke, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang organizational behavior dan diversity in organization. Jadi kita coba belajar perilaku organisasi itu seperti apa dan juga dalam kaitannya keragaman di dalam suatu organisasi. Bentar, saya ngecek record dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini nanti tujuan dari pembelajaran ya, nanti kita coba memahami pentingnya dari kemampuan keterampilan interpersonal, mendefinisikan dari OP atau perilaku organisasi itu sendiri, kemudian kita melihat nilai dari OP dengan systematic study, kemudian kita mengidentifikasi bagaimana ilmu perilaku ini nanti berkaitan dengan OP. Kemudian beberapa absolut atau aturan mutlak di OP, kemudian challenge and opportunities atau tantangan dan juga peluang dalam kaitannya dengan OP. Kemudian kita membandingkan 3 level analisis dalam OP dan juga ada skills, employability skills atau skills yang nanti digunakan untuk bermanfaat di karir ke depannya. Gitu. Nanti ada bab selanjutnya yang diversity, nanti saya jelaskan, kita lanjut dulu. Yang pertama, di sini nanti secara umum keterampilan interpersonal itu nanti akan memberikan suatu performance finansial yang baik, memberikan tambahan yang baik, contohnya di Google, di Facebook, seperti itu. Kemudian apabila dia itu memiliki kandidat-kandidat yang baik, hal itu tentu akan memberikan dorongan untuk para kandidat lainnya yang high qualification itu untuk ikut masuk di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya di sana juga ada suatu hubungan antara kualitas dari lingkungan kerja, kemudian kepuasan dari karyawan, kemudian stres dan juga istilahnya turnover itu dia keluar masuk atau ada perpindahan suatu karyawan yang istilahnya continuity. Jadi di sana tidak ada ajegan gitu. Kemudian meningkatkan di sini apabila kita mempelajari elemen dari OP, nanti kaitannya interpersonal itu akan meningkatkan awareness kita terkait dengan social responsibility. Jadi kalau di perusahaan ada namanya corporate social responsibility. Jadi di sana di mana suatu usaha dari perusahaan terkait bagaimana mereka korelasinya dengan masyarakat atau sosial, kepedulian mereka terhadap masyarakat sosial, seperti itu. Kemudian di sini nanti kita coba melihat fungsi, peran, dan juga keterampilan dari manajer itu sendiri. Pertama, manajer di sini itu merupakan suatu individu yang mereka mencapai suatu tujuan dengan bantuan orang lain. Kemudian di dalam organisasi itu sendiri, itu merupakan suatu sekumpulan unit yang mereka berkumpul untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian di sini nanti
untuk manajerial nanti kita pelajari di sini. Nah, ada 4 manager activity atau di sini ada kegiatan dari manajer dikategorikan dalam 4 hal. Yang pertama kita ada kenal planning. Planning di sini dalam kaitannya yaitu bagaimana dia pertama mendefinisikan tujuan itu sendiri, bagaimana cara pencapaiannya, bagaimana mereka membuat perencanaan seperti itu. Kemudian di organizing sendiri, bagaimana dia menentukan bagaimana tugas itu bisa selesai, siapa yang akan mengerjakan, siapa yang harus dikelompokkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Tuh. Kemudian di leading, kita ada mengenal dengan siapa yang nantinya akan memimpin communication channel atau channel komunikasi yang dimanfaatkan yang mana. Istilahnya dia lebih ke kepemimpinannya. Untuk selanjutnya ada controlling. Controlling di sini bagaimana mereka memastikan bahwa segala sesuatunya dimonitor, bisa berjalan sesuai apa yang direncanakan di awal planning tadi. Dan juga apabila dia juga termasuk untuk correction juga, bagaimana nanti memberikan perbaikan apabila ada deviation atau kekurangan gitu. Selanjutnya di sini kita kenal Mitchburg managerial role. Di sini nanti ada 10 di mana peran dari manajer itu diawali dengan figurehead atau hanya secara simbolik. Misalkan seperti ketika kita graduation atau wisuda, di sana ada Bapak Rektor yang menyalami kita. Nah, itu secara simbolis. Kemudian leader itu di mana dia memberikan motivasi atau pengarahan nanti ke employee ke kepemimpinannya. Kemudian liaison itu lebih ke perwakilan nanti dalam kaitannya hubungan dengan pihak luar. Kemudian selanjutnya ini tadi dari segi interpersonal. Selanjutnya dari segi informasional, di mana untuk monitor dia menerima berbagai informasi yang nantinya akan diberikan baik untuk internal maupun eksternal organisasi. Kalau diseminator berarti dia menerima dari informasi tersebut dari luar yang nanti akan masuk didiseminasikan atau disebarkan di dalam organisasi. Selanjutnya untuk spokesperson di sini adalah perwakilan di mana nanti seperti perwakilan itu bisa juga nanti dia juga menginformasikan dalam kaitannya berbagai planning atau apapun, tapi ke pihak luar organisasi. Selanjutnya kita kenal yang role ketiga yaitu decisional. Decisional ini yang pertama ada entrepreneur. Entrepreneur itu di sini nanti mencari potensi project-project yang nanti membangun untuk organisasi. Kemudian disturbance handler di sini memberikan suatu corrective action apabila ada kekurangan. Kemudian resource allocator di sini dia menentukan apa saja sih sumber daya yang diperlukan seperti itu. Kemudian negotiator di sini nanti dalam kaitannya dengan negosiasi, bernegosiasi, berdiskusi seperti itu. Kemudian untuk manajemen skill kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama technical. Technical itu lebih kepada knowledge, pengetahuan yang lebih teknis ya mungkin. Seperti contohnya kalau misalkan dokter bedah, kemudian teman-teman di jaringan, seperti mereka punya technical skill yang lebih dalam kaitannya mungkin berlatih dengan sesuatu akan meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian itu ada human skill, itu lebih ke mempelajari bisa individu, bisa grup, tapi lebih ke bagaimana hubungannya dengan orang, fokusnya di orang, people. Kemudian di konseptual, di sini yaitu bagaimana kemampuan untuk menganalisis dari situasi yang kompleks. Kita lanjutkan. Di sini ada 4 managerial activities juga, tetapi berdasarkan Lutan, kalau yang tadi Mitchburg, itu yang pertama ada tradisional.
traditional management itu ada pengambilan keputusan, planning dan controlling. Kemudian untuk komunikasi itu pertukaran informasi. Kemudian untuk human resource di sana bagaimana memotivasi, mendisiplinkan, bagaimana mengelola konflik, mengelola staffing orangnya juga, trainingnya bagaimana. Kemudian kalau networking lebih kepada hubungan sosial dengan interaksi dengan yang lain. Selanjutnya di sini kita bisa lihat teman-teman, mana yang dikatakan suatu manajer yang sukses atau sukses. Itu mereka mempunyai proporsi networking ternyata 48%. Jadi dominannya di networking. Bagaimana hubungan dengan yang lain. Kemudian di sini kita punya namanya effective manager atau manajer yang dibilang itu efektif. Efektif itu di mana dia pandai dalam berkomunikasi. Jadi poin utamanya dikatakan successful itu dia memiliki suatu hubungan, koneksi dengan relasi dengan yang lain, dengan efektif bagaimana dia menonjol di bagian komunikasinya. Untuk average mungkin rata-rata hampir semua ya. Untuk nilai di poin tradisional, human communication dan networking hampir sama. Selanjutnya, untuk organizational behavior sendiri, di sini adalah suatu keilmuan, di mana sesuai yang saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama, kita belajar 3 poin penting, yaitu determinan individu, kemudian kelompok, dan juga nanti struktur dalam organisasi. Di mana nanti tujuannya untuk mempelajari ilmu tersebut diharapkan kita bisa meningkatkan atau improve dari efektivitas dalam organisasi. Nah, di sini nanti ada systematic study, kemudian evidence based dan juga intuition atau intuisi. Kalau sistematik ya berarti kita berdasarkan scientific atau berdasarkan suatu keilmuan yang ada perhitungannya pasti. Kemudian kalau evidence ya kita berdasarkan suatu bukti scientific. Kemudian kalau intuisi hanya berdasarkan feeling atau perasaan, tidak ada dasar saintifiknya. Terus selanjutnya di sini untuk nanti cabang pengetahuan dalam kaitannya OB yang nanti berkontribut untuk OB atau perilaku organisasi, kita nanti belajar ada komponen dari psikologi, sosial psikologi, kemudian sosiologi, dan juga antropologi. Karena kita mostly berkaitan dengan orang ya. Kemudian di sini nanti kita coba urai lagi ya. Nanti kita juga di sini kita belajar nanti ada leadership, kemudian ada job satisfaction, kepuasan dari kerja seperti apa. Kemudian di sini yang saya coba hubungkan yaitu kita belajar komunikasi, kemudian bagaimana itu power atau kekuasaan, konflik. Kemudian selanjutnya di sana nanti ada organizational change, organizational culture, perubahan dan juga budaya di dalam organisasi. Kemudian nanti pada akhirnya akan membentuk suatu menentukan 3 determinan tadi, ada individu, grup, dan juga sistem organisasi. Selanjutnya, psikologi itu lebih dalam kaitannya dengan keilmuan mempelajari kebiasaan dari manusia atau animal juga bisa, sebenarnya tumbuhan juga bisa sebenarnya. Psikologi itu banyak aspek. Kemudian untuk sosial psikologi di sini karena dia gabungan dari psikologi dan sosiologi, berarti dia belajar dengan orang ya, bagaimana pengaruhnya satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya di sosiologi kita nanti belajar hubungannya social environment atau lingkungan sosial atau budaya dengan orang tersebut. Kita lebih banyak belajar tentang orang dalam kaitannya nanti hubungan aspek sosialnya. Kemudian di antropologi sendiri kita belajar bagaimana
hubungan seseorang dengan aktivitasnya. Selanjutnya di sini ada konsep mutlak dari OBI. Nah, di sini kita kenal namanya kontingensi variabel, di mana variabel ini memoderasi atau berada di tengah-tengah ya, kontingensi itu di tengah-tengah hubungan antara dua variabel, ada X, ada Y. Contohnya, misalkan penilaian dari penggunaan terhadap suatu produk itu terhadap terus kita lanjutkan di sini tantangan dan juga peluang dari konsep perilaku organisasi. Yang pertama yaitu economic pressure dalam kaitannya dengan ekonomi ya, kondisi ekonomi. Jadi ketika kondisi ekonomi itu sulit, bagaimana manajemen itu bisa secara efektif mengelola aset. Jadi bagaimana dia tetap jalan dan tidak boros meskipun kondisi sulit. Kemudian ketika kondisi baik, bagaimana mereka memberikan reward, memberikan penghargaan atas jasa-jasa misalnya dari karyawan itu. Misalkan ketika tidak pandemi ya, atau mungkin di awal-awal seperti itu, ada kan di Gojek itu namanya reward-nya itu cukup besar ya. Nah, ketika itu kan waktunya baik, maka mereka diberikan reward para drivernya seperti itu. Kemudian kalau ada kondisi sulit juga, bagaimana manajemen itu mengelola stres kondisi sulit itu jadi tetap bisa jalan organisasinya atau perusahaannya. Kemudian selanjutnya ada dalam kaitannya ada globalisasi. Globalisasi itu sekarang kan jarak antar negara sudah tidak terpisahkan ya antar jarak. Cuman karena mungkin pandemi hal ini tentu uh, istilahnya menghambat dari segi globalisasi itu sendiri. Misalkan kita kenal restoran McDonald itu kan sudah menjual ya kita tahu makanan ya di berbagai negara, bahkan ada di 118 negara seperti itu. Jadi istilah bisnis atau usaha itu sudah tidak melewati berbanding terbalik ya dengan kondisi pandemi seperti ini. Kemudian hal ini seperti globalisasi tentunya nanti akan meningkatkan seperti adanya penugasan untuk ke luar negeri. Misalnya ada karyawan yang ditransfer ke divisi di negara tertentu, cabangnya misalkan. Misalkan ada kantornya Gojek yang ada di Singapura. Nah, di sana ada perpindahan dari Indonesia. Halo Ibu, suaranya Ibu nggak kedengeran.
Udah masuk belum, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Soalnya Ya, tadi makasih ya. kesek gitu. Tolong sekalian diingatkan ya kadang-kadang, soalnya saya cuman koneksinya pakai koneksi seadanya. Takutnya kalau misalnya mengganggu, nanti diinformasikan. Saya cek lagi gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi yang di globalisasi ya. Globalisasi itu dalam kaitannya kenapa perlu globalisasi, nanti kita ada pembahasan juga. Nanti salah satu kasus juga terkait ini ada perpindahan tenaga kerja. Dalam alasannya kaitannya kenapa kita mengambil suatu tenaga kerja yang istilahnya mereka itu digaji dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, nanti ada salah satu kasus yang kita urai nanti di belakang. Kemudian bagaimana mengadaptasi dari budaya ataupun norma yang berbeda di dalam suatu lingkungan kerja ataupun tenaga kerjanya itu biasanya kita perlu melihat juga globalisasi itu kita lihat kalau misalnya budaya setempat itu seperti apa. Misalnya libur, kalau di Indonesia kan ada libur Lebaran. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan-perusahaan global itu mereka harus menghormati di kita nanti ada libur Lebaran, kemudian mungkin kalau yang non-Muslim nanti kan di akhir tahun ada libur Natal seperti itu. Jadi ada budaya-budaya tertentu yang perlu disesuaikan meskipun globalisasi tersebut berjalan. Kemudian di sini dalam kaitannya dengan demografis dari tenaga kerja. Ketika kita melihat dari aspek demografis itu kita melihatnya kan ada keanekaragaman dari segi ekonomi, kemudian longevity itu dalam kaitannya usia harapan hidup, kemudian angka kelahiran, dan juga berbagai faktor sosioekonomik yang lainnya. Misalkan usia harapan hidup dan juga angka kelahiran itu berubah ya, dinamis itu berubah ketika misalkan angka harapan hidup dari suatu negara itu mengalami kenaikan, kemudian di angka kelahirannya mengalami penurunan di suatu negara, maka ada suatu indikasi di mana karyawan dengan usia yang lebih tua atau tenaga kerja yang lebih tua itu kecenderungannya mereka bekerja jauh lebih lama karena di sana terdapat minimal angka kelahiran. Jadi untuk pergantiannya mungkin bisa lebih lama. Seperti itu. Jadi aspek demografis itu dalam kaitannya mungkin contohnya kelahiran dan juga angka usia harapan hidup. Kemudian di sini bagaimana kita mengelola keanekaragaman. Keanekaragaman nanti kita bahas juga, ada bab sendiri untuk keanekaragaman. Di sini dalam kaitannya kita nanti kayak teman-teman ya, di kelas saja bisa ada beda gender, beda usia mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi kalau di lingkungan kerja tentunya bisa berbeda usia, ras tentu beda, ethnicity bisa beda ya. Kemudian kalau sexual orientation kalau di Indonesia sih most likely mungkin sama. Kemudian tidak ada yang untuk diversity-nya. Di sini misalkan ada tadi ya untuk gender ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada ethnic group atau ras tertentu. Kemudian mereka memiliki karakteristik fisik tertentu, bisa berbeda juga usia dan juga orientasi seksualnya. Kemudian bagaimana meningkatkan pelayanan. Tantangannya bagaimana meningkatkan pelayanan. Sebagian besar karyawan itu bekerja untuk dalam sektor pelayanan ya. Mereka berfokus bagaimana untuk meningkatkan kepuasan dari customer. Tentunya di sini OP atau perilaku organisasi adalah suatu keilmuan di mana nanti akan membantu bagaimana memperlihatkan attitude yang baik itu seperti apa,
Kemudian bagaimana cara kita yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen, bagaimana si karyawan itu bersikap, nantinya diharapkan customer-nya itu benar-benar puas gitu. Kemudian di sini bagaimana kita meningkatkan skill. Jadi melalui OB juga kita bisa mendapatkan teknik atau pembelajaran dalam kaitannya lebih ke manajemen. Manajemennya bagaimana mengelola tim, bagaimana berkolaborasi, bekerja dengan orang lain, seperti itu yang nantinya diharapkan bisa diterapkan oleh teman-teman di dunia kerja. Kemudian bekerja dengan organisasi yang memiliki jaringan yang luas. Seperti saat ini mungkin kita bekerja itu tidak terbatas oleh suatu jarak ya. Bisa kita webinar, kemudian video conference, pekerjaan-pekerjaan yang seperti software programmer, graphic designer, sistem analis, mereka nggak perlu untuk harus ke kantor. Mereka bisa duduk di rumah ataupun di mana saja mereka berada, tidak harus di kantor dan tetap bisa bekerja dengan rekan-rekan yang lainnya, berkomunikasi dengan yang lainnya tetap bisa optimal gitu. Kemudian sosial media. Nah, sosial media ini contohnya bagaimana dalam kaitannya untuk OB, bagaimana organisasi itu kesulitan sebenarnya mereka untuk mengelola mungkin sosial media di tempat kerja. Salah satu contohnya itu ada mungkin karyawan ya di Texas itu mereka udah nge-tweet atau apa ya istilah buat status gitu di sosial media mereka tentang hal-hal tidak baik dari organisasi tempat mereka bekerja. Seperti itu sering ada hal-hal tersebut. Jadi mungkin teman-teman perlu diperhatikan juga sekarang apalagi ada UU ITE ya. Mungkin teman-teman perlu juga memperhatikan bahwa kita teman-teman orang-orang IT, kita tahu bahwa tidak memanfaatkan sosial media tersebut untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal negatif atau menyebarkan sesuatu hal yang tidak baik, seperti itu. Hal ini kan tentu memberikan suatu tantangan ya. Kadang-kadang ada juga dari perusahaan itu sendiri, kadang-kadang mereka juga ada ketentuan khusus ketika mungkin teman-teman besok mungkin bisa ketemu waktu rekrutmen, itu kadang-kadang mereka sudah menanyakan sosial media kita tuh apa aja, biasanya di listing gitu. Kadang-kadang mungkin mereka profiling kita, bisa aja itu. Jadi apa yang sering kita tulis, apa yang sering kita sampaikan, nah itu bisa aja di-tracking sama mereka. Jadi mungkin untuk langkah awal teman-teman juga perlu hati-hati sih, maksudnya untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya baik gitulah. Seperti itu. Kita lanjutkan di sini employee well-being at work, di sini dalam kaitannya kesejahteraan ya. Bagaimana nanti karyawan itu diberikan fleksibilitas untuk mereka tetap bisa bekerja dengan maksimal. Jadi tidak ada konflik antara mungkin urusan pribadi dengan dunia kerja itu. Jadi ada keseimbangan. Selanjutnya, bagaimana memberikan suatu lingkungan kerja yang positif. Jadi di organisasi itu ada suatu keilmuan namanya positive organizational scholarship atau positive organizational behavior, di mana nanti di sini akan melihat engagement atau hubungan keterkaitan, kemudian harapan, optimisme, ketahanan, nanti bagaimana yang membentuk suatu karyawan yang nantinya akan membentuk suatu lingkungan yang bagaimana yang harus diterapkan oleh para peneliti yang membentuk suatu lingkungan kerja yang positif bagi karyawan. Selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan suatu
perilaku yang etis. Nah, ini dalam kaitannya dengan etika ya. Teman-teman udah dapat etika profesi mungkin? Nah, mungkin di sana belajar terkait bagaimana etika bersikap ya, sebagai para, nantinya yang, bisa dibilang para ahli atau teknisi juga ya, bisa kalian nanti bagaimana bersikap dalam kaitan dengan etika di tempat kerja. Itu dalam kaitan etika itu kan nanti bagaimana dikatakan baik atau buruk tentang sesuatu hal. Misalkan di tempat kerja itu ada ditemukan perilaku yang ilegal atau tidak baik. Nah, apakah kita sebagai karyawan itu punya hak untuk whistleblower atau menyampaikan hal tersebut ke publik? Nah, hal itu tentu memberikan suatu tantangan ya tersendiri. Kemudian ada pula kalau misalnya ya karyawan itu kita ada ketentuan tertentu. Misalkan disuruh untuk melakukan A, B, C, aturannya seperti itu. Apakah kita setuju dengan aturan tersebut? Nah, kadang-kadang juga memberikan tantangan tersendiri untuk per individualnya. Kemudian didefinisikan lebih lanjut ya, mana yang diistilahkan dengan kode etik didefinisikan dengan jelas. Jadi manajer itu memberikan suatu iklim yang sehat di mana tidak ada kebimbangan mana yang dikatakan etis atau tidak etis yang ada di dalam suatu organisasi. Tentunya harus didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya kita lihat level analisis dari OP atau perilaku organisasi. Di sini kita lihat ada modelnya. Model basicnya, model itu adalah abstraksi ya dari suatu kenyataan atau realitas. Di sini kita lihat ada 3 input, proses, dan juga outcome. Kita mulai input. Keseluruhannya masing-masing kita lihat dari 3 perspektif ya, individu, grup, dan juga organisasi. Kita mulai dari input. Input di sini adalah suatu variabel yang dia nantinya akan mengarahkan ke proses. Misalkan di dalam suatu individu dia memiliki personality atau kepribadian atau nilai-nilai yang dia bawa sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat di lanjutannya di dalam prosesnya. Nah, di sini kita lihat proses itu adalah dari input tadi, nanti itu lebih seperti verb atau kata kerja ya, di mana nanti akhirnya akan menghasilkan suatu output proses perubahannya. Jadi dari ini tadi kita lihat ada kepribadian, kemudian di level individunya nanti ada suatu proses tertentu, misalkan ada motivasi. Motivasi itu yang nantinya menghantarkan misalkan di sini di outcome-nya itu atau hasilnya itu misalkan teman-teman attitude-nya seperti apa, perilakunya positif ataukah malah jadi stres karena motivasi itu gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi contohnya. Ini aja kali. Misalkan di sini ada inputnya tim responsibility atau tanggung jawab kelompok ya. Kemudian di dalam grup itu nanti ada komunikasi, ada pembagian, ada leadership atau nanti ada kepemimpinannya. Yang nanti mungkin ada pembagian kekuasaan atau powernya. Siapa yang nanti menjadi apa atau mengerjakan apa. Nah, di sana nanti ada prosesnya. Kemudian bisa juga sih sebenarnya dalam proses itu juga terjadi negosiasi. Mungkin negatifnya ada konflik ya, tapi yang positifnya ada negosiasi yang akhirnya nanti diharapkan ada group cohesion dan functioning itu di sini group cohesion dari komunikasi tadi, bagaimana tim tadi apakah mereka bisa bekerja sama, berarti semakin kohesif.
berarti satu dan yang lainnya bisa saling support seperti itu. Nah, kemudian di organisasional kita mungkin misalnya contohnya untuk di budaya. Di budaya itu nanti di dalam level organisasi di prosesnya mungkin ada namanya perubahan atau human resource management. Nanti ada sosialisasi dari HR, misalnya tentang perubahan dari budaya, dari pertama mungkin budaya kerja yang tradisional diberi suatu perubahan menjadi budaya yang lebih modern atau pemanfaatan IT. Nah, di sini kita lihat outcome-nya, apakah lebih menjadi produktif atau dalam produktif itu meningkat atau survivalnya itu kita lihat di sana apakah bisa survive ataukah malah tidak seperti itu. Terus ini tadi masing-masing penjelasan dari variabel. Kita lihat tadi ada attitude. Attitude itu adalah suatu perilaku ya, bisa itu positif atau negatif tentang sesuatu hal, objek, orang gitu, event. Kemudian stres itu adalah perasaan psikologis yang karena akibat dari pressure di lingkungan. Kemudian untuk task performance di sini kombinasi dari efektivitas dan efisiensi yang nantinya memperlihatkan kinerja atau performance. Kemudian di sini kita lihat ada citizenship behavior. Citizenship behavior ini adalah suatu budaya di mana memberikan keleluasaan bagi karyawan secara psikologis dan sosial untuk berkontribusi. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ada withdrawal. Withdrawal itu lebih kayak menarik diri bisa. Misalkan dari karyawan ada yang merasa tidak nyaman di suatu lingkungan organisasi. Jadi tanda-tandanya misalkan dia datang terlambat, kemudian selalu absen, atau mungkin keluar masuk dari organisasi perusahaan. Selanjutnya ada group cohesion yang tadi saya bahas. Group cohesion itu bagaimana mereka bisa mensupport antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Jadi semakin kuat. Kemudian group functioning di sini kualitas atau kuantitas dari kerja itu memberikan suatu hasil yang fungsional atau bermanfaat lah. Di misalnya tim itu bisa bekerja kolaboratif, bisa memberikan customer service atau pelayanan yang maksimal atau excellent. Kemudian ada faktor nama productivity atau produktivitas ya. Produktivitas itu adalah kombinasi antara efektivitas dan juga efisiensi. Di mana efektivitas adalah nilai di mana bisa menyesuaikan kebutuhan dari customer. Nilai efektivitas dinilai dari itu. Kemudian efisiensi yaitu bagaimana organisasi bisa mencapai sesuatu hal dengan biaya yang seefisien atau sekecil mungkin. Kemudian tadi yang organization survival, apakah suatu organisasi dengan misalkan tadi ya proses perubahan, apakah mereka bisa eksis, bisa terus berkembang dalam suatu waktu yang panjang atau justru malah semakin terpuruk. Nah, ini yang kita nanti pelajari tadi dalam kaitan individu, grup, dan organisasi. Di sini nanti kita belajar untuk inputnya ada diversity, keragaman. Nanti setelah ini kita bahas. Kemudian ada personality atau di sini ada kepribadian, nilai. Nanti kita bahas selanjutnya. Mungkin ini chapternya disesuaikan dari buku ya. Nanti ada beberapa perubahan juga sih, karena kemarin ada request dari ibu tim teaching kita. Terus kita lanjutkan.
Nah, nanti di akhir untuk dalam kaitannya dengan organizational behavior atau perilaku organisasi, teman-teman harapannya nanti mendapatkan suatu keterampilan siap kerja ya, dalam artian yang bermanfaat di karir teman-teman ke depannya. Misalkan salah satu contohnya adalah critical thinking. Critical thinking itu adalah bagaimana pemikiran bisa memecahkan permasalahan, membuat suatu keputusan dari suatu situasi tertentu. Kemudian bagaimana teman-teman bisa harapannya bisa berkomunikasi yang efektif, baik itu secara lisan, tulisan, ataupun nonverbal. Selanjutnya berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain dalam grup atau berdialog dan bernegosiasi. Kemudian nanti harapannya teman-teman bisa menerapkan aplikasi dan juga menganalisis ya. Jadi dari kalian belajar bisa menerapkan pengetahuan tersebut. Kemudian ada social responsibility di sini adalah keterampilan atau yang nantinya dalam kaitannya tadi CSR ya, suatu keterampilan dan kaitannya nanti dengan sosial, bagaimana nanti di dalam organisasi kalian bisa membentuk hubungan dengan sosial, menghubungkan antara organisasi dengan lingkungan sosial. Misalkan memberikan kegiatan pelatihan ataupun membantu kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu bisa sih. Kemudian di manager summary di sini ada summary dari pembelajaran untuk bab 1 chapter 1. Di sini nanti kita membentuk manager itu perlu membentuk suatu kemampuan interpersonal, mengenali diri mereka sendiri, kemudian bagaimana mengelola orang-orang. Kemudian poin yang kedua yaitu organizational behavior atau perilaku organisasi, bagaimana tadi ya 3 determinan individu, kelompok, dan juga structure diterapkan untuk organisasi itu bisa bekerja lebih efektif. Selanjutnya, OP tadi diharapkan bisa meningkatkan kualitas. Jadi kita belajar perilaku organisasi, kita coba mengenal berbagai hal tadi ya. Bagaimana memanajemen hubungan sosial kita dengan rekan-rekan yang lain gitu. Misalkan tuh bagaimana nanti yang pada kaitannya bisa meningkatkan kualitas kerja dan juga produktivitas kita. Yang nanti bisa meningkatkan ini improving customer service. Kemudian bisa lebih balance mengelola stres. Jadi tidak terforsis kita nanti fokus dalam pekerjaan, tapi bagaimana kita balance sama kehidupan pribadi seperti itu. Hal-hal yang kita pelajari di OP atau organizational behavior atau perilaku organisasi. Nah, ini langsung ke chapter 2-nya. Saya agak cepet aja ya, soalnya ini ada 2 chapter, jadi takutnya nanti waktunya nggak sampai. Kemudian lanjut kita ke chapter 2 di sini yang saya bahas yaitu diversity atau keragaman. Keragaman di sini nanti kita bahas ada 2 jenis ya. 2 jenis bentuk dari keragaman itu sendiri. Kemudian bagaimana diskriminasi di organisasi. Kemudian ada karakteristik biografikal karakteristik ya, jadi secara biologis, karakteristik biologis yang nanti relevan ya untuk hobi. Kemudian bagaimana membedakan faktor-faktor di hobi. Kemudian nanti ada kemampuan ability di sini, kemampuan intelektual sama fisikal dalam kaitan dengan hobi. Kemudian bagaimana organisasi itu mengelola keragaman mengelola keragaman di dalamnya. Kita coba bahas terkait diversity. Diversity itu keragaman. Jadi ada suatu karakteristik individu yang bawaan kita bisa berbeda dari segi usia, kemudian jenis kelamin, ada rasnya, kemampuannya, yang nanti bisa memberikan pengaruh pada kinerja dari karyawan. Kemudian kita bisa lihat di sini di diversity atau keragaman, demographic karakteristik. Nah,
Di demografik karakteristik ini dalam kaitannya bagaimana keseimbangan gender. Kemudian di sini bagaimana tenaga kerja yang ada multi etnis. Jadi perbedaan secara demografis. Kita bisa lihat ini weekly pay dari women dan men, dan di sini ada pria dan wanita. Itu ternyata kita bisa lihat di grafik bahwa yang warnanya biru itu men itu punya tendensi punya weekly pay atau penerimaan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan women. Nah, hal-hal seperti ini bisa dikatakan sebagai gender pay gap atau ada suatu kesenjangan. Kenapa sih kalau wanita itu dapatnya pay-nya itu lebih rendah dibandingkan para pria? Hal-hal seperti inilah memunculkan permasalahan dalam kaitannya diversity. Nah, kita kenal nanti ada level of diversity. Level of diversity kita bisa lihat ada namanya surface level diversity, ada deep level diversity. Langsung untuk surface level diversity, jadi karena dia di surface level atau hanya di kulitnya saja, jadi hal-hal yang sederhana, simple. Misalkan gender, ras, usia, etnis, kemudian ada disabilitas. Kalau deep level seperti gambarnya, berarti dia lebih di dalam lagi masuk, berarti dia itu lebih dalam kaitannya seperti value atau nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian ada personality, hal-hal yang lebih kepribadian, kemudian preferensi kerja, hal-hal yang lebih deep lagi atau lebih dalam lagi. Kalau kita nggak mengenal seseorang, tentunya belum tentu kita tahu value kepribadian mereka seperti apa. Tentunya ada langkah lebih dalam lagi untuk tahu. Kemudian kita bahas terkait diskriminasi. Diskriminasi itu di sini yaitu unfair atau tidak adil ya, biasanya ada suatu penilaian individu berdasarkan hal-hal yang secara umum. Unfair itu berarti mereka mendapat tindakan yang tidak adil ya. Dalam kaitannya mungkin suatu demografis tertentu, misalkan dari ras tertentu, mereka karena kena diskriminasi atau mengalami tindakan perbedaan yang tidak fair atau tidak adil. Kemudian ada stereotyping. Stereotyping di sini adalah penilaian berdasarkan persepsi terhadap suatu grup tertentu di mana mereka berada. Misalkan suatu grup dikatakan mereka suka nongkrong-nongkrong, tuh ada stereotip tertentu. Kemudian stereotip trait, karena di sini ada istilah trait, berarti lebih kepada negatif. Bagaimana persepsi tersebut menjurus kepada persepsi yang tidak baik secara umum, negatif. Kita lihat di diskriminasi di sini. Bentuk dari diskriminasi di tempat kerja itu ada aneka macam. Pertama, misalkan di sini diskriminasi dalam kaitannya kebijakan. Misalkan tidak ada kesamaan untuk rewardnya. Misalkan nanti yang karyawan yang lebih tua, nah itu mendapatkan reward yang jauh lebih besar dibandingkan mungkin karyawan yang baru. Nah, itu nanti tentunya ya sebenarnya bukan diskriminasi sih, tapi perlu mungkin ada ketentuan khusus ya yang mengatur seperti itu. Misalkan dengan tingkat golongan, nah hal itu kan mengatur kondisi tertentu, jadi istilahnya bukan dikatakan diskriminasi, tapi memang aturan yang berlaku seperti itu. Atau mungkin di sini diskriminasinya dalam kaitannya mungkin kalau karyawan yang lebih tua itu punya kecenderungan di PHK, lebih memiliki potensi di PHK lebih besar dibandingkan karyawan yang lebih muda, seperti itu. Kemudian sexual harassment itu pelecehan seksual ini dalam kaitannya mungkin di tempat kerja ya. Ada tindakan-tindakan yang tidak baik secara seksual. Kemudian intimidasi itu ada penekanan, tekanan atau mungkin bully juga bisa. Jadi
ada bullying di lingkungan kerja. Itu bentuknya dari intimidasi. Mockery and insult, di sini ada suatu ungkapan, kata-kata atau ini ya, lawakan-lawakan yang tidak baik, bermakna negatif. Kemudian exclusion ini namanya pengeluaran ya. Istilahnya nanti di dalam suatu grup ada orang-orang yang istilahnya ya tidak dikeluarkan tapi dikecualikan. Misalkan ada event tertentu, dia tidak diikut sertakan dalam event tertentu, misalkan untuk kenaikan jabatan atau apa seperti itu. Jadi ada pengecualian mengeluarkan seseorang dari suatu kondisi tertentu. Kemudian incivility itu sikap-sikap disrespectful, jadi tidak menghormati hal-hal yang tidak baik, kasar seperti itu, menyampaikan pendapat yang tidak baik, istilah ignoring itu juga tidak memberikan perhatian. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk karakteristik biologis. Nah, nanti dalam kaitan karakteristik biologis itu ada usia. Usia di sini nanti ada juga penilaian bahwa kalau misalnya performa itu dipengaruhi dari usia. Semakin tinggi usianya, mungkin performa kerjanya ada anggapan seperti itu. Performanya semakin menurun. Selanjutnya ada mungkin jenis kelamin. Jenis kelamin di sini, nah ini misalkan ada penilaian di mana ini ada penilaian di mana ada yang mempertanyakan bahwa wanita apakah bisa memberikan kinerja yang lebih optimal di dalam suatu pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, gitu ada tendensi seperti tadi ya, ada di payingnya itu bisa beda. Jadi gajinya itu bisa beda. Yang pria mungkin lebih tinggi, yang wanita lebih rendah. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin mempengaruhi diversity juga. Karena mungkin kalau di pria kadang-kadang kan ada yang misalnya bapak itu nanti ada tunjangan untuk istri dan juga anak seperti itu. Hal-hal kondisional seperti itu yang bisa mempengaruhi. Sedangkan kalau mungkin wanita kan tidak masuk misalnya tunjangan anak biasanya ikut ke bapak atau pria ya. Kemudian race dan ethnicity di sini adalah suatu karakteristik budaya juga yang mengidentifikasi seseorang. Kemudian ada namanya positive diversity climate. Di sini ada suatu iklim yang mendukung dari keberagaman itu, di mana di organisasi berarti menerima keberagaman, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya kita kenal ada disability, itu adalah ketidakmampuan secara fisik ataupun mental yang membatasi kinerja seseorang. Kemudian di sini ada hidden, itu berarti yang tidak terlihat disability-nya. Misalnya kayak ini sakit sakit tertentu ya, illnesses atau pain. Kemudian ada juga yang sleeping disorder atau misalkan insomnia, itu kan tidak terlihat. Kemudian tenor di sini masa kerja. Misalkan ada yang senior, itu masa kerja kan lebih banyak, lebih lama. Nah, itu kadang-kadang mempengaruhi juga kan dengan yang dibandingkan yang baru misalkan. Selanjutnya ada juga agama. Di sini mungkin dalam kaitannya di tempat kerja misalkan kita pernah dengar kasus kalau misalnya di Amerika karena di sana mungkin seperti kita ya muslim itu minoritas. Nah, kadang-kadang para karyawan muslim yang menggunakan hijab mungkin mengalami bisa ya ada tentunya ada aturan tertentu yang menghargai perbedaan tersebut ya, bukannya malah diskriminasi ya. Kemudian di sini ada sexual orientation dan gender. Di sini ada orientasi seksual. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke lurus-lurus saja ya. Kalau LGBTQ itu lebih banyak mungkin di Amerika ya. Nanti mereka menghargai yang
berorientasi seksual berbeda. Ada kaitannya juga diskriminasi juga biasanya karena mereka memiliki sexual orientation yang berbeda. Kemudian ada identitas budaya, itu adalah suatu identitas yang memang dibawa dari suatu etnis tertentu, misalkan. Ini pembeda-pembedanya tadi. Kemudian kita lanjutkan di sini ability atau kemampuan. Ada kita kenal kemampuan itu adalah ability itu kemampuan ya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kita kenal namanya intelektual atau kecerdasan dan juga physical atau fisik. Kemampuan intelektual untuk kecerdasan dan fisik. Untuk kecerdasan lebih seperti thinking, berpikir, eh, reasoning dan juga problem solving. Kemudian selanjutnya kita kenal di sini intelektual. Di intellectual ability itu ada macam-macam. Ada dalam kaitannya nanti mengenal angka, verbal, kemudian ini spatial, memori, seperti itu. Dan kalau di physical itu lebih dalam kaitannya dengan kekuatan atau ya secara fisik ya, stamina seperti itu. Kemudian di sini bagaimana mengimplementasikan strategi untuk mengelola diversity atau keberagaman di dalam organisasi. Di antaranya mereka bisa menerapkan ini attracting, selecting, developing, retaining diverse employee. Jadi mereka itu memperkerjakan karyawan yang berbeda. Misalkan di perusahaan IT itu kebanyakan yang bekerja adalah karyawan pria. Nah, coba mereka bagaimana merekrut itu yang putri, mungkin programming kan mayoritas misalnya putra ya. Nah, itu mungkin bagaimana merekrut programmer putri seperti itu. Jadi ada suatu keberagaman sana. Kemudian diversity in group. Nah, hampir sama juga ya, kita membentuk suatu keragaman tapi dalam kelompok. Kemudian ada expatriate adjustment dan juga effective diversity program. Effective diversity program di sini mungkin ada program-program tertentu yang nantinya bisa membantu proses ini diversity di organisasi itu bisa berjalan lancar. Misalkan ada training di mana teman-teman itu bisa kegiatan training atau aktivitas tertentu lah istilahnya nanti yang bisa mengoptimalkan hubungan antar karyawan yang meskipun itu di dalam lingkungan yang diverse atau berbeda. Sepertinya sudah cukup lama. Di sini untuk materi hari ini sih, saya tadi maaf ya agak cepat karena materinya cukup banyak. Saya mau menyampaikan soal ini teman-teman mahasiswa mungkin yang kemarin untuk pembobotan itu ada perubahan di pembobotannya karena kemarin di minggu yang lalu ibu tim teaching dari dosen yang satunya itu kan requestnya mintanya disesuaikan yang apa namanya ini kemarin pembuatan sebentar saya buka dulu. Kita ini ya, ini untuk presensi kalian dulu, sekalian sama diskusi dulu, terus nanti di akhir nanti ada latihan sih buat teman-teman. Ini silahkan saya share di ini ya, chatnya, presensinya. Silahkan diisi dulu. Kemudian sekalian kita diskusi ini. Yang ini materinya belum saya share, yang kemarin sama recordnya karena kan ada ini penyesuaian dulu. Kalau ini udah fix sih saya langsung ini upload di LMS-nya. Ini yang teman-teman bukunya, mungkin teman-teman bisa lihat.
ini yang bahasa Indonesianya ini perilaku organisasi ya. Kalau yang ini sudah saya share ya linknya di LMS yang 18. Kemudian yang ini hanya pendukung aja sih yang di tengah yang B. Yang mungkin yang intinya yang 18 tapi bisa juga pakai yang edisi sebelumnya yang 17. Tapi linknya belum saya masukkan ya. Yang 17 itu juga bisa karena ini mungkin size-nya lebih besar ya kalau tidak salah linknya yang saya kasih karena mau saya upload tapi posisinya itu size-nya kalau tidak salah 90 mega apa ya agak besar jadi di LMS nggak bisa masuk karena cuma 60 terus alhasil semuanya saya kasih linknya aja kalau ini bukunya kalau teman-teman mau yang versi bahasa Indonesia kemudian dalam kaitannya ini kemarin untuk pembobotan. Nah, ini yang mau saya didiskusikan sama teman-teman. Ya kemarin karena kalian duluan sendiri, terus eh, beliau dari tim teaching itu ada request untuk sebenarnya kemarin yang final project itu sudah yang kaitannya kalian bikin presentasi itu, insya Allah itu sudah. Terus kemarin saya coba yang ini yang di kuis sama assignment itu di RPS-nya juga sebenarnya sudah saya sesuaikan. Sebenarnya formatnya itu saya buat untuk latihan aja sih. Jadi formatnya gini, assignment itu kita buat ini kan ada saya liatin dulu bentuknya. Sebentar. Di RPS-nya. Ini RPS-nya. Mana ya pembagian? Oh, ini. Ya. Nah, di sini teman-teman mungkin. Nah, ini kemarin dari Ibu tim teaching, Ibu koordinator sebenarnya saya yang tim teachingnya sebenarnya. Saya tim teachingnya tapi saya yang buat RPS-nya. Itu beliau, ini kan kemarin kami sebenarnya udah diskusi sebelum ini. Beliau itu mintanya tugasnya itu ada 7. Kuisnya ada berapa itu mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kuisnya ini ada 6. Nah, itu kalau saya pribadi, wow, banyak banget. Terus, apa namanya, beliau koordinator mata kuliah. Jadi saya itu posisinya tim teachingnya, beliau itu koordinatornya, beliau pengennya tetap ini. Nah, kemarin saya sempat kasih masukan untuk teknisnya karena saya insya Allah nemani teman-teman membimbing di MPO untuk kelas A dan kelas B. Kemarin saya sempat diskusikan ke beliau untuk tes teknisnya saya minta kita kita bisa atur sendiri-sendiri gitu berdasarkan kelas. Nah, ini yang kemarin saya tanya mau tawarkan ke teman-teman. Kalau saya karena di sini kan kemarin ini based on beliau. Based on beliau tuh ada assignment, ada quiz, bla 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 seperti ini bentuknya. Terus kalau saya maunya itu namanya latihan. Jadi teman-teman setiap nanti kan saya bahas di awal. Nah, setelah saya bahas nanti teman-teman ada ini ya presensi dan juga mungkin eh, diskusi apa gitu sebelum nanti kita nanti ada latihan gitu. Jadi di akhir nanti kita ada latihan yang insya Allah kemarin ada masukan juga dari Bapak Ibu yang sudah sebelumnya. Nanti kalau misalnya latihan itu dibahas gitu. Jadi latihannya nanti insya Allah rencana saya dibahas di minggu selanjutnya gitu. Jadi nanti kita latihan tuh ada 1 atau 2 soal. 1 atau 2 soal ya maksimal 3 atau mungkin ya enggak banyak gitulah. Istilahnya bisa dikerjakan pada saat itu. Rencana saya jadi oke namanya mungkin assignment atau kuis. Tapi karena kemarin saya
ini sih minta ke ibu koordinator teknisnya saya pengennya beda gitu loh. Untuk kelas A dan B teknisnya itu jadi teman-teman mahasiswa nanti di akhir itu ada namanya exercise atau latihan. Nah, buat ini assignment atau kuisnya itu. Jadi saya harapannya tuh nanti teman-teman mahasiswa dari ini nilai ini itu istilahnya sukarela teman-teman yang kuis sama assignment kalau di saya. Jadi teman-teman sebenarnya rulesnya ini karena kemarin disamain ya eh, dari beliau gitu loh. Jadi saya coba bedanya di teknis pelaksanaannya di kuis sama assignment itu nanti teman-teman bisa sukarela kalau di saya. Jadi teman-teman yang pengen nilai bisa disubmit, tapi deadline-nya di saya di hari itu juga aja kalian submit gitu loh. Setelah pertemuan itu maksimal di pertemuan itu kalian kumpulkan gitu. Jadi kalian selesai perkuliahan ya sudah tidak ada assignment dibawa pulang nggak ada gitu. Mungkin itu yang teman-teman pengen nilai. Kalau teman-teman yang nggak pengen nilai, nggak apa-apa. Nanti nyatet aja nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus. Jadi istilahnya kuis dan assignment-nya kalau saya di sifatnya sukarela. Kecuali nanti ada yang ini. Beliau kan request untuk koordinator mata kuliah. eh, Beliau mintanya itu kan ada tugas makalah yang di pertemuan 15 yang kemarin saya jelaskan itu nanti ada tamu. Nah, itu mungkin teman-teman harus mengerjakan ya, diharapkan untuk mengerjakan yang di situ itu. Terus ada final projectnya yang video presentasi itu sih. Gitu ada teknisnya sih kemarin yang saya coba pendekatannya. Terus ada tawaran juga dari ibu koordinator bahwa apa namanya nanti ada ini eh, saya tawarkan juga sih ke mahasiswa karena di sini kan saya lebih kayak customer oriented, customer saya mahasiswa teman-teman sekalian. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau saya sih ngikut teman-teman mahasiswa, mau untuk UTS sama UASnya kita seragam sama teman-teman yang di kelas yang lain. Saya kan mengampu A dan B. Nah, nanti ada beberapa kelas lain yang diampu sama ibu koordinator kita, Ibu Sarah. Nah, itu gimana kemarin ada tawaran untuk soalnya itu sama. Kalau saya pribadi kemarin saya balikan saya tawarkan dulu ke mahasiswa karena kan di sini kita juga ada kampus Merdeka ya. Saya memberikan keleluasaan teman-teman untuk mencoba menampung aspirasi dari teman-teman. Itu terus ini pembobotannya juga saya kemarin ya yang kemarin ya 10, 15 sama 35 yang kemarin saya coba bagi kayak gitu. Nah, mungkin ada hal-hal teknikal yang saya ini ya ingin diskusikan ke teman-teman lagi ya. Mohon maaf ya ini, soalnya kemarin kan kita ketemunya hari Senin, beliaunya kalau nggak salah ngontak saya hari Selasa kalau nggak salah. Nah itu, maksudnya mungkin beliau baik, cuman teknisnya aja sih. Kadang-kadang kalau menurut saya mungkin kan setiap dosen itu mungkin punya versinya masing-masing. Seperti itu sih yang mungkin kalau di kita apa ya kayak di LMS itu juga LMS-nya jadi satu gitu. Jadi nanti insya Allah LMS itu untuk ini aja sharing ini aja sih sharing materi. Jadi nanti untuk pengumpulan misalkan tadi ya quiz assignment itu nanti dikumpulkannya ke email saya saja nggak apa-apa. Jadi nanti di akhir perkuliahan silahkan yang mungkin ingin nilai silahkan kalian kumpulkan jawabannya. Bagi yang tidak mencatat pun tidak apa-apa gitu gitu. Yang nanti mungkin yang perlu diperhatikan dalam kaitan makalah yang di terakhir sama final projectnya yang video. Gitu sih. Gimana tanggapan dari teman-teman kelas A? Mohon maaf ya mungkin kalau ada perubahan terkait teknis. Karena kan kita ada ini sih tim teaching jadi saya juga coba bagaimana kalau bisa sih mengakomodir dua-duanya. Jadi ada yang sudah di set ya saya coba nanti pendekatan ke mahasiswa yang terbaiknya gimana gitu. Silahkan ya kalau ada tanggapan dari teman-teman mahasiswa gimana? Saya ini berhenti mempresentasikan dulu. Nanti di akhir ada ini ya latihan. Makanya mungkin agak cepet aja sih teman-teman nanti karena kita 4:10 udah ini. Gimana? Ada tanggapan? Silakan.
Silahkan, nggak apa-apa. Ada yang mungkin perwakilan jubir juru bicara. Silahkan, nggak apa-apa. Atau Mas ketua kelasnya. Silahkan, gimana? Di sini untuk daftar hadirnya juga saya lihat belum semua ya masuk ya. Belum pada ngisi. Ngikut aja, Bu. Oke. Terus berarti gimana? Mau itu aja. Jadi ada latihan gitu. Jadi teman-teman setelah akhir perkuliahan ya udah nggak usah ada tugas dibawa pulang gitu. Tapi nanti ada gini. Kalau bisa dari tugas akhir project finalnya nanti teman-teman kasih ini progress report. Kemarin saya ada masukan. Jadi nanti teman-teman tim, nah ini ya, nanti saya share sekalian ini kelompoknya yang kemarin kelas A. Ini nanti silahkan dilengkapi. Linknya ini saya kasih di sini. Latihannya ini habis ini. Boleh deh. Ini ya, kayak gini. Latihannya terus. Ini latihannya, maaf. Ini linknya yang untuk nanti ya kelompok yang di akhir itu. Di akhir itu kemarin kan teman-teman mahasiswa niatnya ada ini ya di sekitar kalian. Nah, itu silahkan nanti boleh boleh di sekitar kalian atau set kalau misalnya ada kayak kita kan ini vision missionnya itu ada Hertz ya. Hertz itu ada health. Nah, nanti ada agroindustri sama tourism. Oh, ada small medium enterprise juga. Jadi teman-teman boleh nganalisis misalkan di Traveloka. Jadi nggak harus ini Traveloka itu seperti apa yang kalian mungkin untuk melakukan riset meskipun mungkin lewat internet, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus kalian harus inspeksi lapangan ke on the spot gitu, nggak harus, nggak apa-apa. Yang penting kalian coba mempelajari apa 3 determinannya itu aja sih. Terus ini untuk presensinya belum semua. Nanti masih saya tunggu ya presensinya. Silahkan. Terus sekalian aja ya, sekalian ini saya share untuk latihannya. Sebentar. Latihannya silahkan dicoba buat teman-teman mahasiswa itu kayak lebih ini pendapat kalian. Nanti saya jelaskan dulu karena kita cuma berapa menit lagi. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan aja. Sebentar. Ini saya share screen-nya. Sudah masuk ya? Ini latihannya kayak gini. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau nilai atau tambahan nilai lah istilahnya, bisa dicobain latihannya. Kasus sih, lebih ke kasus. Nah ini, itu di buku ada. Jadi kasus Apple. Sudah terlihat ya? Ini saya jelaskan dulu. Kasusnya di sini, Apple itu pada intinya aja secara keseluruhan, Apple itu berusaha untuk memperkerjakan karyawan dari luar Amerika. Jadi dia mengambil para pekerja dari misalkan China. Nah, mereka istilahnya kenapa memperkerjakan dari China? Karena tenaga kerja di sana lebih murah. Tadi ya harganya jauh lebih murah, dapat low wages-nya. Jadi mereka itu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerjanya jauh lebih murah dibandingkan tenaga kerja yang ada di Amerika. Kemudian ini di tenaga kerja Amerika sendiri dinilai mungkin kalah kompetensinya dibandingkan dari tenaga kerja yang ada di China. Ini kasusnya ada di buku. Secara umum saya kasih gambarannya seperti itu. Jadi Apple itu berusaha untuk memperkerjakan karyawan dari luar
ada di buku halaman teman-teman case existence halaman 37 di situ ada kasus tentang Apple Goals Global. Jadi Apple itu berusaha memperluas ini mengerjakan tenaga kerja yang ada di luar. Kemudian dengan memperkerjakan itu sebenarnya dia dapat keuntungan mungkin dari segi reducing atau mengurangi dari biaya tenaga kerja, dan juga dia melihat bahwa ternyata China itu memberikan suatu income yang cukup besar juga. Ternyata banyak pengguna Apple juga yang ada di China gitu. Jadi istilahnya di sana juga untuk mensupport brandnya dia yang ada di sana. Nah, dengan kasus misalkan dia memperkerjakan tenaga kerja dari luar di luar Amerika. Nah, ini saya ada 3 pertanyaan buat teman-teman. Ini sifatnya individu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin tambahan nilai, silahkan dijawab aja. Nanti dikirim jawabannya ke email saya. Ini yang pertama, uh, kenapa kalian misalkan dengan tadi ya kasus ada memperkerjakan tenaga dari luar dan bandingannya tadi padahal di tenaga kerja Amerika sendiri dia punya gitu ada pros dan cons, ada sisi ada yang pro ada yang kontra. Nah, pandangan kalian seperti apa dengan Apple itu memperkerjakan tenaga kerja dari luar bukan yang dari dalam? Nah, Apple Goals Global itu seperti apa sih pandangan kalian pro atau enggak gitu, atau mungkin pro dan kontra tapi ada argumennya sih. Saya berharap argumennya itu sih. Kemudian nanti mungkin ada implikasi politiknya dalam kaitannya mungkin hubungan antara Amerika dan juga China seperti apa pengaruhnya di kalian, seperti apa nanti persepsinya. Itu cuma pengen tahu persepsi teman-teman aja sih kalau misalnya ada kasus tersebut. Kemudian yang kedua, soalnya nanti di sini sebagai perusahaan Amerika ya Apple tadi itu apakah punya ada suatu moral ya, ada beban moral di sana untuk harusnya dia istilahnya memprioritaskan pekerja itu harusnya dari Amerika, uh, buk, buk, apa ya istilahnya apa ada apakah ada suatu nilai moral tertentu yang apa bukan apa ya ada nilai moral kenapa dia ini sebagai perusahaan di Amerika itu ada sisi moralnya lah yang kenapa harus memberikan, ada pandangan kalian terhadap mereka tuh harus mempekerjakan kayak karyawannya yang lokal sendiri dulu dibandingkan dengan yang di luar. Masa istilahnya anak negeri sendiri kalah dengan yang ada di luar gitu-gitu. Pandangan kalian tentang hal tersebut. Kemudian, nah nanti dalam kaitannya juga ada karyawan internasional. Nah, itu bagaimana hal tersebut tadi ya, dalam kondisi terus bagaimana mensikapi tadi ada yang karyawan dari internasional itu seperti apa? Maksudnya dengan dia memprioritaskan lokal, itu bagaimana dampaknya untuk yang karyawan internasional, seperti itu. Terus tadi ya, yang kaitannya sama diversity, mungkin teman-teman bisa nyeritain langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya diskriminasi di tempat kerja. Ini sih, cuman secara umum aja. Gitu. Itu ya latihannya. Silahkan dicoba. Terus yang diskusi tadi, silahkan gimana kalau ada tanggapan. Ini yang ada di ini, tapi ini pertanyaannya pertanyaan di ini. Ini saya share ininya aja, filenya di sini ya. Ini
ini pertanyaannya kalau ini apa namanya bacaannya ada di buku detailnya tapi secara umum seperti itu. Jadi bagaimana kita mensikapi untuk memperkerjakan karyawan dari luar negeri, bukan dari negeri kita sendiri. Padahal di negeri kita sendiri misalnya ada gitu-gitu. Mungkin dalam kasus ini Apple ya salah satu contohnya gitu. Nah, teman-teman pro sama kontra, itu kalian kasih argumennya aja sih. Terus implikasinya gimana secara politis. Ini contoh kasusnya yang ada di Amerika aja sih saya ini. Tapi nggak apa-apa mungkin di Indonesia juga ada ya kasus kayak gitu-gitu. Ada 3. Kemudian di sini saya share mungkin filenya. Bentar. Untuk attachmentnya di MPO. Ini lampiran. Ini bisa langsung truk nggak ya? Silahkan untuk teman-teman yang apa namanya nanti mau menyampaikan persepsinya nanti dikumpulin ke email saya. Tapi karena mungkin baru saya informasikan ini ya, jadi mungkin limitnya ini ya, saya kasih ini kalau biasanya mungkin saya nanti kasih kasus, terus kalian kumpulin aja langsung di hari itu juga. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Sebentar. Bisa masuk nggak ya? Oh, nggak bisa. Di lampirannya. Oh, lampirannya nggak masuk. Saya kira bisa masuk. Jadi mungkin ada latihan gitu sih nanti. Jadi misalkan ya kita kan ada saya limit misalkan nanti jam 6 gitu. Jam 6 teman-teman bisa apa namanya? Bisa kirim di sini itu attachmentnya nggak bisa ini ya. Lampirannya nggak masuk ya sebentar. Ini yang kelompoknya tadi, ini yang soalnya saya ini dulu aja, kalian lihat langsung aja dulu. Nah, ini soalnya sebenarnya dari buku yang 2017. Kemudian saya tambahin aja sih. Ada di How to Avoid Discrimination ini aja sih. Nih. Di sini kelihatan nggak? Nah, ini. Mau saya taruh di attachment, tapi attachmentnya nggak masuk ya. Harusnya bisa attachment di ini, apa namanya? Lampirannya ya. Nah, ini. Oh ya, sama yang tadi gimana? Untuk sistem teknis penilaiannya atau malah dijadiin tugas gitu. Mungkin ada gambaran sama teman-teman. Mau dijadiin tugas atau mending di saat itu aja terus nanti pas setelah selesai perkuliahan ya udah gitu.
Silahkan kalau misalnya ada yang mau memberikan tanggapan ya. Oke, saya kirim ya ke Masnya. Saya mau masukin di attachment tapi nggak masuk ya. Ini yang kalian nanti kelompoknya silakan diisi ya. Nanti ada health, agroindustri, tourism. Nah, itu silakan diisi kasusnya, silakan pilih lah. Yang kalian terjangkau aja. Mau misalnya healthcare itu Halodoc gitu, kalian pengen coba pelajari Halodoc itu kayak gimana. Tourism mungkin Traveloka gitu-gitu bisa, small and medium enterprise bisa, Tokopedia misalkan. Kalian coba mau cari, jadi yang kalian terjangkau aja sih. Itu ini yang kelompoknya, terus ini yang filenya sebentar. Saya masuk sharing dulu, tak share dulu sebentar. Ini sekalian diisi ini ya presensinya mungkin karena belum lengkap. Baru ada yang hadir 359. Udah mau. Silahkan kalau ada yang mau memberikan tanggapan tadi yang kita diskusiin soal mungkin teknisnya, atau malah mendingan dijadiin tugas gitu ke teman-teman. Itu juga ini saya coba kirim dulu soalnya sebentar latihannya. Terus sama kalau teman-teman mahasiswa udah clear, nanti RPS sama kontraknya sih saya upload di ini LMS. Mungkin kemarin karena belum ini ya, belum clear jadi ini belum saya upload di ini. Bukunya juga silahkan kalian download. Kalau yang mau ini apa namanya, buku digitalnya atau e-booknya.
Ini untuk latihannya. Coba. Besoknya nggak ada tugas. Jadi iya, kalau saya sih gitu. Jadi sehari itu aja. Jadi misalnya kayak gini kan kita latihan aja. Dan formatnya juga sukarela gitu. Teman-teman yang pengen nilai silakan dikerjain. Yang enggak bikin catatan juga nggak apa-apa. Terus nanti misalkan jam 6 dikumpul gitu. Iya Bu, Gitu boleh sih. gitu aja. Jadi teman-teman nggak usah, kan nanti selain saya ada tugas-tugas yang dari mata kuliah yang lain kan. Jadi saya cuma ngasih tugas-tugas yang ya kalau bisa nggak usah berat-berat gitu. Jadi kalian kerjain, habis saya ngejelasin itu bisa mulai dikerjain gitu. Syukur-syukur udah selesai kuliah, udah selesai gitu. Tinggal ngumpulin ke email saya gitu. Ini bisa dibuka yang apa namanya soalnya tadi. Jadi yang penting kalian nyampein persepsi kalian aja. Kayak apa gitu aja sih. Kalau misalnya ada tadi ya kaitannya memperkerjakan karyawan dari luar gitu. Saya cuma ubah teknisnya aja sih. Kalau dari kemarin yang dengan tim teaching, jadi ibunya itu formatnya banyak tugasnya, mungkin ada deadline-nya gitu. Nah, kalau di saya mungkin udahlah nanti berarti ini aja. Tugasnya itu ya latihan ini kita nanti biasanya setiap pertemuan nanti kita ada latihan aja. Bagi yang pengen nilai nanti silakan dikumpulkan ke saya. Misalkan saya kasih deadline ya. Hari ini misalkan jam 6 gitu. Kalian nanti udah kumpul gitu di LMS aja. Oh, kumpul di LMS. Ini maksudnya. Oh, kumpul di LMS boleh deh. Tapi belum saya bikin ininya soalnya. Apa namanya? Untuk pengumpulannya ya. Karena kalau di LMS itu nanti, oh ya itu ada ini juga ya. Apa namanya? Ada tenggat waktunya ya. Soalnya ini sih, apa takutnya rancu sama tugas-tugas yang ini. Karena saya cuma cuma kayak pengennya sih akhir waktu kuliah itu aja, terus dikumpulin. Kalau tugas kayak ini kan gede, Mbak. Jadi soalnya kalau ada tenggat waktunya tuh kayak semuanya harus ngerjain gitu. Karena di sini saya formatnya fleksibel. Jadi kalian yang ingin mengerjakan silahkan mengerjakan dengan waktu itu. Jadi yang kumpul, yang pengen kumpul, pengen nilai dikumpul. Kalau yang enggak, ya enggak apa-apa. Bikin catatan dari pertemuan itu juga nggak apa-apa gitu. Heeh, jadi bebas gitu. Heeh, jam 6 gitu aja Bu, gimana gitu. Jadi nanti saya paling maksimal 3 soal gitu aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Maksimal 3 soal nanti teman-teman bisa kasih pendapat kalian tentang kasus kita. Terus kita bahas tapi di minggu depan itu. Karena ada kelas satunya lagi. Jadi ini sistemnya karena takutnya kalau saya taruh di LMS, ini sistemnya karena saya kan ini nggak mewajibkan kalian. Bagi kalian yang pengen nilai silahkan nanti dikirim ke email saya. Tapi kalau misalnya yang mungkin eh, apa ya pengennya bikin catatan juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak harus kumpul nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin bisa di yang lain. Kayak yang makalah itu ya, kalau makalah itu iya sih harus harus semuanya kumpul sama yang apa presentasi. Nah itu set dari beliau koordinatornya mintanya gitu gitu. Kalau ini dari saya sih yang penting kalian ini aja sih, yang kalian belajarnya gimana yang enak lah gitu. Saya juga ngejelasinnya tadi cepet banget maaf ya. Materinya soalnya dua di ini dijadiin satu ternyata. Iya sih perkuliahan kita gitu aja. Silahkan aja dikumpul-kumpul ya. Ini saya kasih emailnya. Nanti yang pengen ngumpulin silahkan dikumpul. Bagi yang enggak juga nggak apa-apa. Bikin catatan gitu nggak apa-apa dari perkuliahan. Nanti materinya saya upload di LMS. Bagi yang pengen melatih diri silahkan.
Ini silahkan nanti dikirim ke email saya. Insya Allah maksimalnya jam 6 gitu aja lah biasanya gitu. Nanti kita bikin gitu aja. Jadi setelah ini nggak usah ada yang harus tugas dibawa pulang gitu nggak usah. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa menyelesaikan sambil ini apa namanya sambil perkuliahan gitu nggak apa-apa. Jadi nanti selesai kuliah ya udah selesai gitu. Nanti sama ya yang istilahnya tadi yang kemarin ada kuis, ada assignment tadi soalnya itu based on beliau kemarin. Oh iya sama ini juga ada tawaran yang untuk UTS dan UAS itu mau bareng sama temen kelas yang lain, mau disamain soalnya maksudnya diajak bikin soal bareng gitu atau kelas kita sendiri. Itu mungkin sama kemarin ada pertanyaan itu sih sama dari ibu yang satunya. Batas jam 6 sore ini aja, Mas. Mau bareng atau mau kita ini apa kelas kita sendiri. Jadi yang kelas A sama B. Kalau iya nanti kita bikin soalnya, saya bikin soalnya sendiri. Kalau misalnya bareng berarti nanti sama Bu Sarah gitu. Kalau teman-teman yang di kelas lain gimana? Ada ini nggak? Soalnya kalau di LMS saya nggak tahu sih. Saya juga nggak belum bikin street sih. Saya bikinnya yang umum. Jadi nggak saya bikin sendiri. Gimana? Ada perwakilan mungkin dari Mas Ketua kelas bicaranya. Ya, untuk itu loh ada perbedaan gitu loh. Karena teknisnya berbeda. Beliau mungkin punya versi beliau masing-masing ya. Beliau punya versi cara ngajar gini, tugasnya begini. Nah, gitu. Takutnya nanti kalau misalnya ikut, nah karena kemarin ada komplain juga kan dari mahasiswa kalau misalnya lah kemarin si ibu ini ngajarnya ini, ternyata si ibu ini beda gitu-gitu loh. Nah, gitu sih. Kalau misalnya dari saya mungkin saya ngasihnya ini paling nanti ini sih mau dari saya atau mungkin bareng. Kalau bareng tuh takutnya nanti ibu yang satunya ngajari beda, sayanya nggak ngajari kayak gitu loh. Jadi maksudnya ada yang keluar di luar yang saya ajarin gitu loh. Nah, itu. Ini sih mungkin mengakomodir kayak gitu-gitu. Gimana? Mungkin suara terbanyak. Iya, sedikit memaksa ya. Iya sih. Soalnya ini apa namanya? Kadang-kadang ini kadang kalau biasanya tuh satu ini kan sekalian ya. Satu dosen gitu kan sekalian jadi bisa tapi emang kadang-kadang kayak gitu sih. Meskipun saya juga ini dulu juga kayak gitu kuliahnya. Kadang-kadang yang bikin soal ternyata guru tim teaching yang kelas yang lain gitu.
Jadi bisa aja soalnya beda gitu loh, kadang-kadang kasusnya kayak gitu. Kemarin diajaknya untuk bikin soal bareng. Nah, bareng itu takutnya nanti saya ada yang nggak di ini, nggak apa namanya, nggak terakomodir dari saya. Mungkin nanti ini aja ya, kalian, ini aja mungkin, kalau ini kan udah 40, nanti mungkin perwakilan dari ketua kelas nanti konfirmasi ke saya, gimananya, terus sama nanti yang ininya, apa namanya, untuk yang mau nilai silahkan nanti kirim ke email saya, kalau yang enggak juga nggak apa-apa, bikin catatan itu juga nggak apa-apa. Gitu, yang pengen latihan silahkan dicoba dulu latihannya, kita bahas minggu depan insya Allah. Sama untuk timnya silahkan diisi ya, nanti timnya jadi tahu yang belum dapat siapa. Itu. Udah 4:11, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi untuk perkuliahan kita? Silahkan. Ya, cukup ya. Oh iya, sama ini ya tadi ya presensinya. Ini saya cek lagi. Saya sampaikan dulu. Untuk presensinya ini saya share screen. Presensinya biar kelihatan. Sama yang terakhir ini presensi aja dulu. Informasi presensi. Sebentar. Udah masuk ya share screen. Ini presensinya. Saya refresh dulu. Laporan presensi hari ini. Nah, kita sudah masuk ya. Kita ada ber-38. Dari 38 mahasiswa ada satu yang tidak masuk. Ada Mas Alwi Hafiz Saragih. Ini masuk nggak atau ada informasi? Kalau nggak, ini sudah udah isi belum Mas? Belum masuk di sini. Suaranya kecil ya, Mas? Udah masuk, udah ngisi. Di sini belum masuk soalnya. Ini ada Mas Alwi? Oh, sudah hadir. Oh, belum presensi. Oh, ya udah. Oke. Hadir ya. Berarti masuk semua. Oke, keseluruhan ada ini ya. 38, coba sebentar. Saya refresh dulu. Nah, ada 38 ya. Hadir semua. Insya Allah. Oke. Demikian ya. Kayaknya dari saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Silahkan nanti yang mau submit, silahkan submit ke email. Yang tidak juga nggak apa-apa. Demikian ya. Saya tutup ya. Udah lebih 4 menit nih saya. Nah. Ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya.